Halo kawan-kawan YouTube, balik lagi channel Mas Gama, channel yang berbagi seputar pengalaman pelawat kendaraan. Ya, sekarang di belakang saya sudah ada mobil. Ini adalah Nissan March. Oke, saya tunjukin dulu mobilnya. Nah, ini dia, ini mobilnya Nissan March tahun 2013, tipe yang sport version. Jadi ini bedanya sama yang biasa cuma di bumper depan sama jok depannya kalau nggak salah ada motifnya. Oke. Jadi ini sekarang dipakai adik saya ya. Dulu ini pernah saya pakai. Dan ini sudah waktunya ganti oli. Kita akan melakukan penggantian oli, filternya, dan juga ada servis ringan. Mau cek kaki-kaki juga karena ini ada kendala kakinya agak lari kanan kiri. Sama rem yang belakang. Yang belakang itu kalau dipakai parkir kadang dia agak nggak kuat gitu, remnya kurang pakem lah rem parkirnya. Oke, jadi seperti itu. Biar saya dongkrak dulu, saya jack stand, terus saya mulai sekarang. Sebelum melanjutkan video, saya mau infokan kemarin saya ke Darullah kena COVID, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Saya total 18 hari isolasi mandiri. Jadi saya mau ingatkan lagi teman-teman untuk selalu menerapkan 3M. Jangan lupa pakai masker, apalagi kalau di keramaian. Oke, sekarang kita lanjutin. Oke kawan-kawan, yang pertama yang akan saya lakukan adalah menggunakan kunci ini Tech Hero untuk buka roda ya. Kayak ukuran 21 kalau Nissan. Saya akan mengendorkan dulu. Setelah saya kendorkan baru saya akan dongkrak. Buat kalian sebaiknya beli alat ini karena sangat gampang jadinya dibandingin pakai standarnya mobil. Ya, selanjutnya setelah mengendorkan roda, saya akan mendongkrak. Ini saya pakai dongkrak ceper Tech Hero ukuran 3 ton. Jadi bisa langsung didongkrak di tengah, lalu langsung pasang jack stand. Saya dongkrak dulu. Oke. Sebelum mendongkrak, jangan lupa pasang rem tangan dan posisi persneling di P untuk mobil matic. Dan kalau dongkrak bagian belakang, lebih baik lagi roda depannya diganjel seperti ini. Oke, dongkrak. Itu udah selesai dongkrak. Cukup tinggi ya, sorry ngos-ngosan. Lalu jackstand udah dipasang. Saya menjackstandnya agak tinggi ya supaya nanti lebih leluasa di bagian bawah untuk ganti oli. Sekarang setelah dipasang jackstand di posisi yang pas di sini ya tandanya. Kalau mobil Nissan ada cekungan ada lipetannya. Lalu kita turunkan dongkrak dengan perlahan. Oke, jackstand udah kepasang. Lalu karena belum mau ngerjain yang bagian bawah, bagian ini ya, rem terus kaki depan, jadi bannya biarin dulu, tapi udah dikendorin, dites, nih digoyang-goyang, nih udah mantap. Sekarang kita ngerjain ganti oli dulu. Nah, yang diperlukan adalah saya biasanya pakai kunci ratchet. Nah, biasanya ukuran baut tab olinya tuh kalau nggak 14-17. Ini saya siapin dua-duanya. Oke, saya masuk dulu ke kolong. Oke, ini dia bagian kolong Nissan March. Lalu kita akan buang dulu olinya dari wadah penampungannya di baut tabnya. Biasanya kalau nggak 14-17. Ini saya coba 17, kegedean 14 ya, pas ini ya 14. Nah, saya tinggal ambil ratchetnya dulu. Seperti biasa ratchetnya digeser ke kiri untuk mendorin ya. Satu tangan susah. Nah, ini udah kepasang. Saya kendorin dikit ya. Kita kendor, ambil wadah penampungannya, geser dikit, dipasin. Ya, pas. Dah, kita buang dulu olinya. Oke, biar lebih lancar, di atas kita buka ininya. Oke, dah, kita biarin dulu. Sekarang saya tunjukkan alat untuk membuka filter olinya karena kita akan ganti juga. Nah, sini saya punya dua alat. Di sini yang kiri yang model pakai sabuk.
Ini merek Tekiro, dan yang kanan ini model nanti pakai ratchet atau pakai kunci shock ya. Nah, karena posisinya saya nggak bisa, posisi filter olinya ya, saya nggak bisa pakai yang kiri, saya harus pakai yang kanan. Yang saya tunjukin posisinya ya, posisinya apa ya, vertikal ya seperti itu, terus ruangnya sempit, jadi saya harus pakai yang model ini. Oke, saya copot dulu ya filter olinya. Kawan, seperti ini setup yang saya gunakan. Jadi di ujung itu pakai alat pembuka filter oli, terus pakai ini extender. Wah, berisik ya. Ya gitu ya, pakai alat pembuka oli, extender, terus pakai ratchet. Sekarang saya geser ke kiri untuk kebuka. Susah pakai satu tangan, saya copot dulu ya. Fokus dulu. Udah kendor, ini geser-geser. Lalu saya copot. Ini bakal keluar oli lagi dari sini. Karena bentuknya gini agak parah, keluar olinya ke tangan. Oke, selagi saya nunggu olinya kebuang semua ya, yang lama, saya buka roda depannya. Roda depannya udah saya buka. Saya mau coba mencari penyebab setirnya lari kanan dan kiri. Ini kalau dari ini apa, outer terot ya, atau apa, long terot, saya punya terot lah. Terotnya ini aman, kenceng banget semuanya, awet banget. Ini berarti dari tahun 2013 belum pernah ganti, aman. Terus rack endnya aman juga ya. Nah, tapi yang jadi masalah ini kok agak keluar dikit ya, ini bushing sayapnya, bushing lower arm depan. Ini padahal ini yang paling terakhir diganti ini karena udah pernah 2 kali robek, dan ini kayaknya nggak rapet ya, nggak kenceng, itu ada celahnya. Oke, itu kayaknya bisa jadi penyebab setirnya lari kanan dan kiri. Oke, nah terus ternyata Nissan Mars ini tidak punya stabilizer depan. Ini lihat ya, tuh di sana nggak ada batang melintang, di sini depannya juga nggak ada stabilizer. Wah, berarti Nissan Mars ini wajar agak limbung banget lah ya, karena ternyata tidak punya stabilizer depan. Nah, oke, itu analisa saya. Jadi nanti paling saya kayaknya belakang nggak sempat buka ya, udah sore soalnya, ini saya mulai jam 5 sore. Jadi ini paling saya akan bersihkan rem depan saja, karena ini udah kotor banget. Itu aja, itu udah selesai. Saya tutup lagi baut tapnya, sama saya akan pasang filter oli mbak. Oke, di sana baut tap oli sudah saya pasang, dan masangnya gampang ya. Dikencengin pakai ratchet secukupnya aja, nggak usah kenceng banget, nanti malah selek. Jangan lupa pasang dulu pakai tangan, puter. Kalau udah keras baru kencengin pakai ratchet. Oke, nah sekarang saya menunjukkan filter olinya. Nah, ini filter olinya yang tadi pakai merek Aspira, sekarang pakai merek asli Nissan-nya. Oke, nah karena posisinya vertikal seperti ini, kita bisa mengisi dulu filter olinya dengan oli. Oh ya, dan oli yang saya pakai seperti biasa, oli yang murah meriah menurut saya, full static murah meriah, Cell Helix AX7 Plus. Nah, terus ini ada oli sisa dari pengisian sebelumnya. Ini speknya beda dikit sebenarnya ya. Ini semi sintetik, tapi ini akan saya pakai. Tapi untuk kalian sebaiknya tidak mengikuti ini, sebaiknya olinya ya satu aja. Tapi ini saya karena alasan ekonomis saja, jadi mau saya gunakan juga. Nah, terus ini saya akan mengisi oli yang lama ini, sisain dulu ke dalam filter olinya sebelum dipasang. Ya, secukupnya aja. Oke, udah cukup. Sekarang dikasih oli di sekitar karet rubber ini, o-ringnya ya, supaya tidak ada kebocoran. Lalu kita pasang pakai tangan aja, jangan pakai kunci. Oke, saya siapkan dulu. Oke, ini sedang saya pasang. Tujuannya apa sih mengisi dulu sini, supaya nanti pas starter dia udah ada olinya, jadi lebih cepat bersirkulasi. Itu aja sih tujuannya. Kalau posisinya nggak mendukung, nggak bisa diisi oli dulu, ya udah nggak apa-apa. Oke, ini kencengin aja pakai tangan ya, nggak usah pakai kunci. Sekenceng-kencengnya aja pakai tangan. Oke, di bawah udah selesai ya.
baut tapnya udah, filter oli udah kepasang, dan sekarang kita mulai mengisi. Nah, sebagai catatan Nissan March ini 1200 cc dengan 3 silinder. Nah, itu olinya nggak nyampe 4 liter. Jadi nanti kita isi secukupnya, terus kita cek di dipstick. Kalau udah penuh kita starter biar sirkulasi, matiin, kita cek lagi. Nah, dan ini dia tadi oli lama, oli sisa ya, sisa dari pengisian sebelumnya udah. Ini oli yang sebenarnya mau digunakan, ini HX7 Plus, api servisnya SN Plus, full static 5W40. Ini harganya 310.000 di toko di Bandar Lampung, murah meriah. Saya masukin dulu. Pengisian sudah sampai batas full melalui dipsticknya, masih sisa banyak banget di sini. Sekarang ini corong kita angkat, udah kita tutup dulu. Oke, jadi sekarang kita mau starter mobilnya biar sirkulasi dulu. Nah, di sini yang penting adalah suatu kali starter pastikan indikator olinya mati ya, artinya ada pressure yang terbentuk, olinya nggak kurang. Oke, indikator olinya udah hilang, airbag hilang. Oke, sekarang biarin sirkulasi dulu, nanti setelah beberapa saat matiin, cek lagi dari dipstick oli. Setelah sirkulasi dicek lagi levelnya via dipstick ini ya, sudah sampai level penuh cukup. Itu karena bergeser ya olinya, jadi kelihatannya lebih dari batas. Jadi batasnya itu tuh di lubang pertama yang sebelah kiri L kelihatan ya, lalu di lubang yang kedua itu yang paling level tertingginya high. Nah, di antara L sampai H itu masih aman. Ini berarti udah penuh, udah cukup. Nah, saya balikin lagi dipsticknya. Oke kawan-kawan, itu tadi cara untuk mengganti oli di Nissan March ya, Nissan March atau Nissan Datsun, Datsun Go maksudnya. Itu akan sama saja karena mesinnya sama. Nah, untuk servis ringan lainnya seperti servis rem depan, pembersihan, setting rem parkir di belakang, kayaknya belum saya lakukan dulu karena ini hari sudah sore, sudah mau maghrib, karena saya tadi mulainya jam 5. Harusnya cepet ya untuk proses ganti oli, tapi karena ini sambil direkam jadi makan waktu 1 jam. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.